Bagi semua orang memiliki ruangan yang bersih, yang nyaman, yang indah, dan sejuk itu adalah dambaannya. Apalagi kita memiliki ruangan pribadi ataupun ruangan tamu yang tentunya dengan penataan yang sangat luar biasa. Nah, sang kreator kita kali ini bisa memadupadankan antara katun dan juga menjadi home decornya. Lalu seperti apa proses kreativitasnya? Bersama saya Frederico Sinatria, inilah sang kreator selengkapnya. Jika kita mengenal kriya sulaman dan rajutan, tentunya mempunyai kain sebagai material bahan dasar untuk menempelkan atau dibuat langsung di atas kain tersebut. Dan di tangan Nukatun, salah satu produsen alias pembuat kriya berbahan dasar kain katun belacu ini memproduksi beberapa benda fungsional seperti sarung bantal, sarung kursi, taplak meja, box tisu, tatakan piring, bahkan penutup galon air sekalipun dibuat oleh Nukatun yang bisa menjadi bagian penghias rumah. Nukatun yang dipimpin oleh Ibu Nunu ini mampu merekrut para pegawainya atau kerabat kerjanya di sekitar lingkungan rumahnya, khususnya para ibu rumah tangga yang bisa mengerjakan pekerjaannya di sela-sela kesibukan rumah tangganya sendiri, yang bahkan tidak mengganggu urusan rumah tangganya. Assalamualaikum, Bu Nunu. Waalaikumsalam, Maiko, apa kabar? Alhamdulillah, Jam Ibu apa kabar? subuh. Alhamdulillah sehat. Aduh, udah lama nggak ketemu, sekalinya ketemu luar biasa banget nih Bu. Sibuk apa sih Bu ini? Apanya luar biasa, biasa aja. Oh tuh kan, suka profilnya untuk high impact Ibu mah. Harus atuh. Iya, Bu ini lagi sibuk apa ini Bu? Beresin apa tuh? Ini lagi beresin taplak, Aiko. Nih, seperti ini nih. Ibu kan sekarang buat yang taplak-taplak rajut. Ini kebetulan masih polos. Ada juga sih yang ya disulam. Nanti Aiko bisa lihat lah. Bentar. Siapa Ada yang katun, ada sulam, ada rajut. Saya ya. kasih nama nih buat Ibu, Kasura. Apa Bu. tuh? Hah? Kasura? Ngeri aku. Enggak, kalau yang Kasura ini mah bagus. Katun, sulam, rajut, Bu. Oh iya ya, Kasura. Sundanis pisan Iya, ya. sudah bisa. Bu, ini kalau misalnya dilihat ya, terus tuh ada nama Noe Katun. Nah, sebenarnya apa Noe Katun tuh? Noe Katun itu dari Noe dan Katun. Noe itu ejaan lamanya, kalau dibaca jadi apa? No, Dari apa coba, nama ibu siapa? no, Bu Nunu. Nah, berarti itu ada dari Nunu dan Katun. Gitu. Makanya jadi Noe Katun. Ya biar rada-rada keren dikit lah pakai sedikit. Ya, jadi ini identitas sama Ibu dan juga istilah bahan dasarnya gitu. Ya, Jadi semua ini betul. katun semua gitu, Bu. Ya, katun. Jadi ada katun yang masih belum diwarnain gitu kan. Seperti ini namanya kan warnanya putih nih, grey nih, ini belacu nih. Biasanya sih dipakainya kalau untuk fashion biasanya untuk kain-kain saku ya. Nah, kalau di saya dibuat jadi produk-produk yang ada nilai tambahnya. Bu Nunu kayaknya ini pemirsa sang kreator yang di rumah kayaknya penasaran banget nih, di belakang Iko dan juga di belakang Bu Nunu ini dilipat-lipat semua nih. Produknya sebenarnya apa aja sih Bu yang Ibu buat nih? Ini nih taplak nih. Taplak? Ya kan? Oh itu taplak. Taplak. Coba kita taplak lihat nih, boleh lihat kecil-kecil nggak Bu? ya, boleh. Nih, wow. Tuh itu yang bulat ya. Oh yang bulat. Coba kita lihat. Satu. Iko kalau mau bikin nanti belajar nggak apa-apa, bisa. Oh iya dong, masa jauh-jauh ke sini nggak belajar. Wah, ini taplaknya yang bulat. Ya. Ih, Bu, ini semuanya handmade, Bu?
Ya, kalau dihitung mungkin 90%-nya handmade, yang 10%-nya. Wah, berarti bule sama Pale ini suka banget nih kalau kayak gini. Ya, insya Kalau Allah. handmade gini. Tapi sebentar, ini kok ada sarung bantal, Bu? Ya, nah ini yang saya bilang tadi ya Iko. Wah. Nah, ini disulam nih. Cuman ini tekniknya pakai teknik sasiko. Cuman benangnya bukan benang sasiko, benang sulam biasa aja. Oh ya, ada sulam, ada rajut, katunnya juga jadi indah banget ya. Jadi menaikkan nilainya juga Iya. nih. Kan tadi Ibu udah ngomong nih ke Iko, katanya kalau misalnya Iko mau belajar boleh gitu ya. Boleh. Boleh dong sekarang belajar. Boleh. Ibu juga sekalian nih pengen lihat prosesnya nih. Kalau mau buat sarung bantal ataupun taplak seperti ini, awal mulanya itu seperti apa sih Bu? Pengen lihat dong prosesnya. Ayo, boleh. Di mana Bu? Tuh, kita masuk. Oh, oke, let's go. Ibu duluan Bu. Ya, Ayo, Bu. ya. Saat saya menyambangi ke rumah Ibu Nunu, mereka sudah berkumpul dan mengerjakan pekerjaannya masing-masing sesuai keahliannya dan target mereka. Sungguh tekun dan telaten mereka. Yes, mereka tekun dan telaten karena rajutan atau sulaman itu perlu hati, akal, dan tangan terampil dalam menyelesaikan kriya ini. Waduh, jadi ini nih tempatnya, Bu. Iya, di sini tempatnya. Waduh. Berantakan ya? Aduh, berantakan, tapi ini mah banyak banget kreasi-kreasinya ya, pemirsa sang kreator. Tuh, lihat di belakang Iko nih. Kita taruh sini dulu aja deh, takut rusak. Tuh, ya. Bantalnya juga. Waduh. Jadi ini timnya Ibu. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Ibu? Alhamdulillah. Bu, awal mula tuh di tahun 2018, Ibu sudah memiliki tim seperti ini atau belum, Bu? Sudah memiliki tim seperti ini. Jadi mereka memang sudah belajar, sudah punya keahlian sendiri. Ada berapa banyak, Bu, timnya, Bu? Timnya 6 orang, tapi kebetulan ini kurang 1 karena ada keperluan dia, jadi tadi cuma store produk aja. Kan ini ngerjainnya sebetulnya kan di rumah ya, kalau ibu-ibu mah. Ngerjainnya di rumah, Bu? Iya, di rumah Jadi masing-masing. gimana ini tuh memberdayakan masyarakat sekitar atau gimana nih konsepnya, Bu? Ya, jadi kan daripada ibu-ibu ngegosip ya, ibu-ibu ya, mendingan tangannya bergerak ya, ngasilin cuan. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi ini ibu-ibu ini yang membantu ya ibu di sini. Jadi mereka kalau ditanya siapa yang lebih bisa mengerjakan ini, ya jelas mereka. Saya jadi nggak bisa sekarang, tidak terlalu ahli karena mereka kan tiap hari ya. Iya. Tiap hari. Nih kayak Bu Iis nih, jangan ibu deh, teteh aja. Teh Iis ini dia yang paling cepet dia mengerjakan gitu kan. Dia bisa rajut, dia juga bisa sulam. Ini dia bisa sulam, dia ya jadi yang menyulamnya. Dewi bisa sulam juga, tapi dia yang mendesain gambarnya bareng sama saya. Oh. Itu ada yang menjahit, nah tanpa yang menjahit Bu Elis, semua tidak akan ada produknya. Bu, ini namanya Bu saya namanya teh Mardiati. Sampai lupa karena dia dipanggilnya Teteh. Semua orang manggilnya Teteh. Jadi kita panggilnya Bu Teteh, bukan. Nah, Bu, tadi kan ngobrol juga tuh produknya ada box tisu begitu ya. Lalu juga ada sarung bantal, ada taplak begitu ya. Nah, untuk bahan dan juga alatnya sebenarnya apa aja sih, Bu? Sebenarnya ini kan kita yang dikerjakan ini adalah dari kain belacu nih. Aiko tahu nggak kain belacu teh? Seperti apa? Seperti ini. Nah, ya. ini
ini biasanya kan yang tadi dibilang tuh yang suka buat kain saku, kalau di ibu kan dibuatnya untuk tempat tisu. Nah, tempat tisu seperti ini, ya ini nih, ya. Nah, asalnya itu begini, tuh. Nah, ada 4 bagian, ada 6 ya, 5 deh, tuh. Ini untuk sisinya. Ini untuk sisi yang kecil, untuk sisi sebelah sini. Jadi nanti jadi seperti ini. Kita biasanya mencoba buat dulu di sini ya, karena kan kadang-kadang harus disesuaikan dengan bidang sulamnya. Jadi ada yang kita sulam di kain seperti ini dulu. Yang pertama, ada juga yang sudah kita jahit ya. Jadi kalau saya biasanya lebih senang yang sudah dijahit baru kita gambar. Jadi memang nggak bisa dijiplak kali ya. Tapi kalau gambar mah ada gitu. Kita misalnya yang gambar seperti ini kita sudah buat di kertasnya seperti ini misalnya nih. Nah, kita buat gitu kan. Tapi nggak kita jiplak. Jadi kita menggambar ulang. Nah, kebetulan Dewi yang tugasnya menggambar ulang. Tapi dia harus sesuai, harus presisi lah ya. Nukatun yang rapih dan eksentrik beda dengan lainnya. Ibarat kata, bila salah atau tidak konsentrasi, bisa-bisa kena tusuk jarum. Bahkan benangnya pun kusut deh. Alhasil, gagal Nukatun ini. Mereka bekerja bagaikan sersan, serius tapi santai. Namun hasilnya, wow, cukup elegan dan indah. Lebih dari itu, daripada ngobrol alias ngegosip, ternyata menyulam atau merajut di atas kain belacu bersama Nukatun sangat seru. Dan yang paling terpenting, menambah penghasilan juga yang lumayan. Pak Niko ini ada benang-benang. Nah, benangnya ini impor atau gimana tuh, Bu? Enggak, ini lokal semua. Ini lokal semua. Kalau ini ada campuran polyester sedikit, kalau ini benar-benar katun, kalau dibakar ya habis. Gitu. Ini juga ada polyesternya, tapi ini semua benangnya lokal. Oke. Menggunakan benang-benang lokal ya. Nah Bu, kebetulan kan kalau lagi ada di sini kayaknya nggak pas kalau misalnya Iko nggak mencoba membuat nih Bu. Boleh nggak Bu? Iko membuat sesuatu tapi jangan yang membuat rusak hasilnya nih Bu. Ya gampang-gampang aja lah Bu. Apa ya? Kok bisanya apa tuh? Mau apa? Bisanya apa ya? Duh, sebenarnya bisanya makan sih, tapi ya gimana? Kalau kesini mah ya harus membuat, Bu. Oke, Bu, kita buat apa nih? Nah, ini apa nih, Bu? Ini kayaknya tadi belum diobrolin sama kita, Bu. Oh iya, ini. Nih, lihat pemirsa sang kreator. Ya apa nih, Bu? Ini tuh tas sebetulnya. Nah, tas gimana, Bu? Ini tas yang bisa dilipat. Jangan gitu, enggak, tuh Bu gimana? Tuh kan Iko nggak tahu. Gini, jadi ini tas lipat sebetulnya. Nah, jadi kalau saat tidak dipakai ya kita lipat ini seperti ini. Nah, kan seperti ini tuh. Tuh ada talinya. Tuh kiri kanan. Terus juga ada apa? Karepet. Tanpa jengkol. Iya, jengkol itu kita main kan sekarang lagi membuat jadi ini kan belum jadi kan ya, berarti nah ini ceritanya harus disulam karena tadi kan, ada rajutan dan ada sulamnya. Kalau Nukatun itu seperti itu ciri khasnya. Itu kan Iko nggak tahu ternyata ini kalau misalnya barang-barang wanita tuh seheboh itu. Lihat ya tuh, lihat ini tasnya bisa dicuci bagian dalam benar-benar bersih kalau misalnya kotor ya Bu ya. Kalaupun misalnya ini talinya hilang ya bisa cari tali lain lah gitu sendiri. Nah, yang penting masuk kan ke ini tempat. Kerennya mah sekarang mah disebutnya teh reusable bag teh ya Bu ya. Tuh dilipat, nanti dimasukin tali gitu ya. Nanti bisa seperti ini. Seperti ini. Atau coba ya dibuka dulu ini, Bu. Tuh kan? Nih dari sini kan tuh. Nih ditarik tuh. Diserut. Ya diserut. Siga guling kok. Wah. Ngantuk ya jadinya. Tuh.
Wih, dipadu-padankan juga dengan batik ya Bu ya ini Mah ya? Ya betul, Tuh, batik. lihat keren banget ya. Oke deh Bu, Iko kan membuat kayak gini. Nah langkahnya seperti apa nih Bu? Ini udah ada sama Teh Dewi ya? Ini Ya, di barusan digambar. gambarnya. Tuh, Teh Dewinya lagi gambar tuh. Nah, gimana tuh Bu? Buat Iko mah sedikit aja lah. Iya, sedikit aja Bu, nanti ngancurin lagi dah ya. Gimana Bu? Nah, ini kita buat daun dulu aja nih. Ya. Iko gampang kok tuh, cuma Ya, gampang ini banget. aja. Ya Bu Nuna tuh gampang Nah, banget. Ini cuman bikin jalujur. Jalujur cuman ya. terus Iya, gimana? jalujur. Nah, ini tinggal nih tusukin jarumnya, tuh keluarkan lagi, kasih jarak sedikit. Tuh. Saya pun turut belajar mengenal Nukatun, walau hanya menyulam bentuk daun yang diajari langsung oleh sang pemilik Nukatun sebagai ahlinya dalam bidang ini. Oh ya pemirsa, jadi ini lihatnya aja gampang, tapi ini harus butuh kesabaran ya. Tuh ya, jadi mati bener. Wah, tuh kumaha tuh. Oh, lihat ya, belum mati dulu. Nggak apa-apa, gini aja. Di pojok ada sebuah mesin jahit dan Teh Elislah sebagai penjahitnya. Karena kriya Nukatun hampir 90% dikerjakan secara handmade manual, pekerjaan tangan, dan 10%-nya disambung pakai mesin jahit ini. Wah, hebat. Satu daun selesai sama Iko. Satu daun selesai ya tuh. Memang ya, kalau misalnya ngeliatnya doang masih cuman masuk keluar. Tapi karena ini handmade, walaupun di sini sudah ada desainnya ataupun ada polanya, tetap kita juga harus mengatur jarak antara benang ke benang yang lainnya, lalu juga besar kecilnya. Berarti ini harus dirombak ya Bu ya. Menurut Iko kayaknya kurang rapi Bu. Atau memang sudah aman? Ya, aman lah. Oh, aman ya. Tapi Bu kalau misalnya nih di pertengahan jalan gitu ya, wah ini ada yang kurang, itu harus dibuka lagi semuanya. Ya, iya dibuka. Jadi benar-benar pada saat pembuatan karya Nukatun ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar tekun, dan juga jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya satu salah, semuanya berarti harus dibongkar ya Bu ya? Enggak juga, ada yang misalnya, ya kecuali kalau nyambung ya. Nah, kalau seperti ini kan langsung kan satu daun gitu kan, kecil kan. Tapi kalau misalnya disambungkan kan ada juga yang dia jadi nyambung ke semua gitu. Nah, kalau satu salah, ya semua dibuka. Tapi kalau cuman satu lokasinya aja enggak. Range harga nih, harus tahu nih Ibu. Kalau tadi kan nanya juga ke Teh Dewi berapa lama. Nah kalau harga masa sih Ibu nggak tahu harga aja. Ya, yang paling kecil di 80 80.000. Bener Bu, 80.000 yang kayak gimana Bu? Yang apa sih, Wi? Oh itu tuh sarung botol kalau nggak Sarung salah. botol. Ya sarung botol ya, betul ya. Wah, kalau ini berapa Bu souvenir ini Bu? Yang ini sekarang? Oh ini yang 80 nih. Oh, Bu, yang bener Bu. Betul. Ini 80.000. Iya, murah Lihat ya? nih pemirsa. Padahal Ini kan susah ya? iya, ini kan pakai tangan semua, handmade begitu ya. Ini 90% semuanya menggunakan tangan sumber daya manusia. Paling cuma ngejahitnya ini, menyambungkan itu menggunakan alat ya Bu, menggunakan teknologi begitu ya. Ini semua pakai tangan. Ini juga semua pakai tangan. Dihargai 80.000. Bu Nunu dengan penuh keyakinan meneruskan produksi berbahan belacu ini
yang awalnya bersama rekan-rekan seperjuangannya membentuk Nekatun. Walau saat ini sudah menjadi Nukatun, Bu Nunu tetap eksis dan mempertahankan semua produksinya berbahan katun belacu yang dihiasi oleh sulaman atau rajutan yang semuanya dikerjakan oleh tangan-tangan terampil. Sehingga karyanya tetap mengacu pada ide awalnya Bu Nunu. Bahkan, ciri khas sulaman atau rajutannya rapih, bagaikan dibuat oleh mesin, padahal sebuah ini adalah handmade. Tapi, buatan tangan bukan berarti harus amburadul atau acak-acakan. Tapi Nukatun handmade yang rapi. Ini dia nih spot yang mencuri perhatian Iko ya. Bu, ini kalau di sini kan tadi sana ada sarung bantal, ada taplak begitu ya. Tapi kalau di sini apa aja nih koleksinya, Bu? Di sini ada tatakan gelas, ada tutup Lihatin, Bu, galon. lihatin, Bu, kalau bisa sang kreator. Nah, lihatin, Bu. Ini ada tatakan gelas ya. Nah, Oke. coba ya kita lihat dulu sebentar. Nah, ini yang dimasukin kaki gelasnya, gelas tinggi. Oh. Gelas loki. Gelas cantik ke gelas Iya. lokinya itu ya. Ya. Ini harganya bener, Bu. 80.000 kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Waduh. Itu sudah mendapatkan produk seperti ini. Gelas ada di rumah menjadi lebih cantik. Nah, Mana? seperti ini. Tapi ya walaupun sekarang sudah ini dimasukin ke dalam dispensernya ya, tapi masih ada yang perlu seperti ini. Iya, iya, sekarang kan banyak ya yang di bawah gitu ya. Iya. Tapi tenang aja lah, masih banyak, Bu. Ini disulam, Bu. Ya. Nah tuh, sulamnya rapi banget. Tuh. Terus timbul lagi. Oh, ini harganya berapa, Bu? 100 berapa ya? 150, coba. 150 galon Anda yang asalnya huwek jadi Apa cantik. itu huwek? Hah? Huwek itu gimana ya, Bu ya? Terlalu gue, Bu. Pokoknya mah. Tapi kalau dikarungin sama ini mah jadi tambah cantik ya. Produk Nukatun cukup terjangkau dengan bahan belacu lokal dan benang yang bagus. Disulam dan ada rajutan yang menghiasi bahan dasar belacu itu. Menjadi produk yang layak untuk dipajang di ruang terhormat alias ruang tamu yang bikin indah, artistik, dan elegan. Sang kreator kita kali ini selain juga memberdayakan masyarakat di lingkungannya dan juga tentunya ini bisa membuka begitu ya untuk melihat bagaimana begitu industri kriya yang ada di Nukatun sendiri. Iya. Bu, harapan kedepannya Bu dengan kriya dari Nukatun ini kedepannya mau buat apa lagi sih dan juga harapan kedepannya lewat karya-karya Ibu dan juga tim di sini apa? Ya. Zaman kan berubah ya, Aiko. Jadi kalau sekarang kan yang lebih simpel-simpel gitu kan seperti itu. Jadi kami juga nanti akan menyesuaikan. Kalau dulu orang beli produk itu sekali banyak kan rumahnya besar-besar. Kalau sekarang kan rumahnya kecil-kecil gitu kan. Kemudian juga dekorasi dindingnya gitu. Nanti kita akan coba buat juga gitu kan. Itu yang minimalis lah. Jadi kedepannya mungkin seperti itu supaya target market kita kan sekarang bergeser nih. Jadi harus ke yang sekarang tuh yang usia dari 40 ke bawah lah ya gitu kan kita coba seperti itu. Nah kita akan coba mungkin dari segi warnanya menyesuaikan, mengikuti tren lah katakannya. Kerennya bahasa kerennya mungkin mencoba mengikuti tren tapi tanpa meninggalkan ciri khas. Jadi mungkin rajutannya sedikit-sedikit gitu kan. Memang sejauh ini kita sudah buat yang rajutannya sedikit-sedikit tapi memang belum kena targetnya karena yang segmen kita masih tetap di situ, yang senang seperti ini. Gitu. Duh, luar biasa banget. Bu Nunu, atur nuhun banget. Udah menemani Iko, boleh lihat proses kehektikan yang ada di Nukatun, berbagi ceritanya juga, dan juga tentunya bisa menginspirasi pemirsa sang kreator pada kesempatan kali ini. Bu Nunu, atur nuhun. Sukses, sehat selalu Iko ya. Pemirsa sang kreator, Jangan bosan. kalau misalnya kita lihat
dari sang kreator kita kali ini sangat luar biasa ya. Berawal melihat ini kain belacu kayaknya biasanya kalau di saku cuma dalam doang. Gimana caranya kita harus mengeksplor dan juga memadupadankan dengan kain lainnya seperti ini, Sika Suratea, katun, sulam, dan juga rajut. Dan yang paling terpenting adalah memberdayakan masyarakat sekitar, juga tentunya ini bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang rapi dan handmade ini sangat dihargai oleh mancanegara sana. Seperti tadi contohnya ceritanya, pada saat pandemi, ternyata produk ini sudah terbang ke Afrika Selatan, Bahrain, dan juga negara-negara lainnya. Sampai di sini, sang kreator semoga saja bisa menjadi inspirasi dan terus berkreasi untuk kita semua. Sampai jumpa di sang kreator selanjutnya. Bye!